Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kizia Aurelia Duvaradiba dari 10 Pelga 1, Abjad 17. Saya dari SMK Telkom Purwokerto. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang startup Dana. Apa sih startup itu? Startup adalah badan usaha rintisan yang baru saja berjalan dan berfokus pada pencarian serta pengembangan target pasar. Dengan kata lain, perusahaan startup adalah perusahaan rintisan yang sedang dalam pengembangan. Sejarah berdirinya Dana. Dana adalah layanan keuangan digital yang berbasis di Jakarta, Indonesia, yang berperan sebagai pembayaran digital untuk menggantikan dompet konvensional. Didirikan sejak tahun 2018, Dana merupakan dompet digital yang terdaftar di Bank Indonesia dengan memiliki 4 lisensi diantaranya sebagai uang elektronik, dompet digital, kirim uang, dan likuiditas keuangan digital atau LKD. Dana didirikan oleh Vincent Iswara yang sebelumnya telah memiliki pengalaman kerja di industri digital payment. Vincent melihat adanya peluang dan potensi besar bagi perkembangan industri vintage di Indonesia sehingga membuat Vincent tertarik untuk menciptakan aplikasi digital payment yaitu Dana. Dana menjadi aplikasi dompet digital yang kehadirannya bertujuan untuk mempermudah penggunanya dalam melakukan transaksi tanpa harus membawa banyak uang. Dana sudah hadir sejak 2017 dan resmi diluncurkan pada 5 November 2018. Vintage Dana dikembangkan oleh PT Espai Debit Indonesia Koe sebagai sebuah dompet digital yang dapat melakukan transaksi non-tunai dan non-kartu secara digital. Perkembangan Dana yang pertama adalah perkembangan Dana dimulai pada 2018 sebagai aplikasi yang menawarkan pembayaran, poin loyalitas, dan layanan keuangan yang didukung oleh lengan digital KMK online. Dana telah mendapat izin untuk beroperasi sebagai perusahaan vintage di seluruh Indonesia pada 5 Desember 2018. Melalui Dana, penggunaan memungkinkan melakukan transaksi mulai dari pembayaran tagihan, top-up game online, kredit atau Dana Pay Later, transaksi menggunakan barcode scan, hingga e-commerce. Dana merupakan platform resmi pembayaran digital yang diawasi langsung oleh BI atau Bank Indonesia yang mengusung open platform dan dapat digunakan di berbagai aplikasi, gerai daring maupun konvensional. Perkembangan Dana yang kedua adalah Dana dikembangkan oleh perusahaan startup yang telah berbadan hukum Indonesia. Investor utama dari Dana adalah PT Elang Sejahtera Mandiri dengan porsi kepemilikan mencapai 99%. Elang Sejahtera Mandiri merupakan anak usaha dari PT Elang Mahkota Teknologi (TBK) atau MTEK. MTEK memiliki kerjasama dengan Ad Financial. Dengan kerjasama antara MTEK dan Ad Financial, Dana mendapatkan dukungan teknologi dari Ad Financial. Dana memiliki kerjasama khusus dengan bank-bank nasional seperti Bank Mandiri, BCA, dan BRI. Dana dikembangkan sebagai dompet yang dikhususkan menyimpan jumlah dana terbatas sesuai dengan regulasi Bank Indonesia dan standar keamanan. Sejak meluncurkan produk pada 11 November 2018 hingga akhir Juni 2019, Dana sudah memiliki 20 juta pengguna dan mencapai transaksi 1,5 juta per hari. Dana memiliki lebih dari 800 karyawan. Sebagai perusahaan teknologi finansial, Dana didukung oleh teknologi seperti Dana Protection, memiliki sertifikat ISO 27001 dan sertifikat PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standard, hingga menerapkan prinsip kebijakan Zero Data Sharing yang berkaitan dengan Personal Identifiable Information atau PII. Strangle Dana. 1. Terbatas pada akun biasa. Untuk pengguna yang baru menggunakan aplikasi Dana dan menggunakan akun biasa, tentu akan ada batas ke beberapa fitur seperti transfer antar bank dan lain-lain. 2. Transfer gratis hanya 10 kali. Kekurangan aplikasi Dana berikutnya yaitu di transfer gratis untuk pengguna, di mana setiap pengguna melakukan transfer ke bank biasanya diberi gratis transfer 10 kali saja, dan untuk transfer selanjutnya ada biaya layanan. 3. Terjadi gangguan layanan. Aplikasi Dana juga tidak terlepas dari beberapa kendala seperti gangguan layanan, di mana gangguan layanan aplikasi Dana bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan ketika terjadi gangguan, maka beberapa layanan seperti transfer dan mengalami kegagalan. 4. Ketergantungan pada koneksi internet tinggi. Seperti kebanyakan aplikasi berbasis digital, penggunaan Dana membutuhkan koneksi internet yang stabil dan berfungsi dengan baik. Kurangnya akses internet yang andal atau kecepatan yang lambat dapat menyebabkan keterbatasan dalam penggunaan aplikasi ini. 5. Pembaruan aplikasi berkala.
Pada aplikasi Dana memerlukan beberapa perkembangan untuk meningkatkan fitur dalam aplikasi yang membuat pengguna harus melakukan pembaruan aplikasi secara berkala untuk memperbarui fitur yang diberikan. Kelebihan aplikasi Dana. 1. Sistem keamanan terjamin. Dana sendiri sudah memberikan fitur terbaru yang diberi nama Dana Protection, mengusung teknologi untuk menjaga keamanan setiap transaksi di Dana. Jadi pengguna bisa dengan aman dan nyaman menggunakan aplikasi Dana. 2. Daftar akun mudah. Pengguna yang mendaftar akun baru di Dana hanya perlu menggunakan data diri dan prosesnya cukup mudah. Terlebih untuk upgrade akun juga hanya perlu foto menggunakan data diri dan proses verifikasinya cukup cepat. 3. User interface yang bagus. User interface atau antarmuka pengguna aplikasi Dana cukup bagus dan sederhana. Bahkan untuk pengguna baru tidak sulit untuk menggunakan aplikasi dan bisa langsung dipahami dengan mudah. 4. Fitur lengkap. Dana sebagai aplikasi dompet digital masa kini di Indonesia pasti memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap, mulai dari transfer ke berbagai bank, isi pulsa dan kuota internet, pembayaran tagihan, kebutuhan top-up game, dan masih banyak lagi. 5. Proses transaksi cepat. Kelebihan aplikasi Dana juga terletak pada setiap proses transaksi. Misalnya kita transfer ke saldo rekening bank, di mana tidak butuh waktu lama dan langsung terkirim. 6. Banyak promo menarik. Aplikasi Dana memiliki banyak promo menarik, bahkan kamu bisa menemukannya setiap hari dan biasanya akan ada notifikasi jika ada promo menarik. Misalnya seperti cashback, diskon, voucher, dan lain-lain. Kekurangan aplikasi Dana. Aplikasi Dana belum menjangkau usaha-usaha kecil seperti pedagang kaki lima. Kekurangan aplikasi Dana, jumlah transaksi tiap bulannya sangat terbatas sehingga mengharuskan pengguna untuk upgrade akun, tetapi ternyata aplikasi tersebut tidak menjangkau para usaha kecil. 2. Pembayaran transaksi terbatas. Pembayaran transaksi dengan e-wallet Dana terbatas, hanya untuk beberapa e-commerce yang sudah bermitra dengan Dana. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan bagi pengguna Dana yang ingin melakukan pembayaran transaksi di sebuah e-commerce, tetapi tidak ada fiturnya. 3. Dana saldo transaksi minimal 20 juta. Hal tersebut dikarenakan e-wallet yang satu ini memang membatasi jumlah transfer agar tidak terlalu banyak ketika pengguna ingin mentransfer uang atau melakukan transaksi lebih dari 20 juta, maka disarankan untuk upgrade akun. Tetapi mengupgrade akun Dana bukanlah hal yang mudah karena pengguna harus mengunggah berbagai surat usaha sampai diverifikasi oleh pihak Dana. 4. Tidak memiliki fitur tidak memiliki kantor cabang. Hal tersebut mengakibatkan apabila ada perkembangan dalam transaksi yang pengguna alami tidak dapat langsung terselesaikan. Pengguna tidak dapat langsung datang ke kantor untuk melakukan pengajuan, tapi harus menghubungi customer service lewat email yang biasanya tidak langsung direspon. Kesimpulan dari yang saya ambil adalah Dana merupakan aplikasi dompet digital yang didirikan oleh Vincent Iswara dan resmi digunakan pada tahun 2018. Aplikasi Dana menjadi aplikasi dompet digital yang mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri, namun bisa digunakan untuk mempermudah proses transaksi pengguna. Dalam aplikasi Dana, memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan yang bisa digunakan oleh pengguna sebelum memutuskan untuk melakukan instalasi aplikasi Dana dalam menunjang kebutuhan transaksi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.